Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kali ini dengan saya Dina Aryani. Nah, di video saya kali ini saya akan sharing tentang perjalanan saya atau pengalaman saya kemarin sampai akhirnya dinyatakan lolos menjadi CPNS. Nah, jadi banyak sekali teman-teman yang mungkin bertanya-tanya kira-kira eh, hal-hal apa saja sih yang dilakukan sehingga akhirnya bisa lolos nih menjadi CPNS. Nah, langsung saja ya, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman dan menurut saya menarik-menarik. Jadi kita akan bahas satu persatu. Jadi pertanyaan pertama itu ada yang ini menurut saya paling menarik sih pertanyaannya. Jadi yang pertama, kenapa harus jadi PNS? Nah, mungkin teman-teman di luar sana atau mungkin ya orang tua kita dulu tuh memandang bahwa menjadi PNS itu udahlah pekerjaan paling aman lah gitu, tanda kutipnya, pekerjaan paling aman. Tapi sebenarnya menjadi PNS atau tidak menjadi PNS itu kan kembali ke masing-masing pilihan orang gitu. Saya awalnya dulu itu adalah salah satu orang yang sama sekali tidak berkeinginan menjadi PNS. Ya karena di pikiran saya menjadi PNS itu kerjanya itu monoton, itu-itu saja, tidak ada tantangan. Ya karena mungkin yang saya lihat di sekitar saya seperti itu gitu. Saya pikirnya cuma duduk diam di kursi, di meja gitu, nggak ngapa-ngapain. Jadi saya sama sekali tidak mau berkeinginan menjadi PNS. Ditambah aturan-aturan yang mengikat membuat saya tuh merasa, oh kita nggak bebas gitu ya mengekspresikan diri kita gitu, kita mau ngapain aja karena kita terikat dengan aturan-aturan yang ada gitu. Tapi ternyata akhirnya perjalanan hidup membawa saya untuk mencoba mendaftar dan akhirnya lolos menjadi CPNS gitu. Nah, kenapa sih harus jadi PNS? Ya itu saya bilang kembali ke masing-masing pilihan. Tapi kalau saya pribadi, uh, saya yang dulu sama sekali tidak punya keinginan untuk menjadi PNS, akhirnya terketuk hati dan pikirannya untuk mencoba mendaftar karena yang pertama tentunya ada dorongan dari orang tua. Teman-teman tahu sendiri bahwa orang tua dahulu, yaitu yang saya bilang tadi bahwa pekerjaan PNS itu dipandang sebagai pekerjaan paling aman, mungkin karena dari segi penghasilan itu dia ada gitu tiap bulan. Sementara kalau kita berwirausaha kan itu kan tidak menentu begitu, meskipun mungkin pendapatannya akan jauh lebih besar ketika kita memilih untuk bisnis atau berwirausaha dan lain sebagainya. Tapi ya itulah, yang pertama karena ada dorongan dari orang tua, katanya ya dicoba dulu, siapa tahu rezeki kan, tidak ada yang tahu. Nah terus saya tuh yang kedua, saya tuh dari dulu punya cita-cita ketika saya nanti bekerja, ketika saya nanti sarjana, saya tuh mau sekali punya pekerjaan yang memang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk diri saya sendiri, tapi bermanfaat untuk orang sekitar juga gitu. Dan pengalaman saya menjadi honorer di daerah saya dulu tuh membuka mata dan membuka hati saya bahwa ternyata bekerja sebagai PNS atau pegawai pemerintah di instansi pemerintahan itu tidak seburuk yang saya bayangkan, tidak seburuk yang saya pikirkan. Ternyata ada banyak hal-hal yang bisa kita lakukan lewat pekerjaan-pekerjaan itu. Kita bisa banyak mengeksplor diri kita, mengembangkan diri kita. Dan yang saya bayangkan dan saya pikirkan dulu bahwa kita akan dibatasi ruang geraknya itu sama sekali tidak. Justru kita dituntut untuk menjadi lebih inovatif tiap harinya, dituntut untuk menjadi lebih kreatif dan menciptakan hal-hal baru yang bisa bermanfaat untuk pekerjaan itu sendiri. Tentunya garis bawah nih teman-teman, tentunya sesuai dengan minat dan bakat kita, sesuai dengan passion kita gitu. Karena kan apapun itu kalau kita bekerja sesuai dengan passion kita, itu kan rasanya enjoy gitu ya, flow gitu. Jadi kalau misalnya kita memilih pekerjaan itu ya pilih yang memang betul-betul sesuai dengan diri kita dan kemampuan kita. Jangan dipaksa-paksakan. Makanya waktu saya juga akhirnya memutuskan untuk tertarik mencoba daftar menjadi CPNS itu
yang paling pertama saya pikirkan itu adalah, ya mungkin ini sudah masuk ke tipsnya ya juga. Yang paling pertama saya pikirkan itu adalah saya harus memilih formasi jabatan yang menurut saya formasi jabatan ini betul-betul cocok dengan diri saya, cocok dengan passion saya, cocok dengan kemampuan saya, dan saya senangi gitu. Sehingga ketika saya bekerja nantinya, nah saya tuh akan merasa lebih enjoy, enak, nyaman gitu. Jadi sebanyak apapun nanti beban kerjanya, saya tuh masih bisa mampu memanage diri saya karena memang pekerjaan itu saya senangi. Nah, jadi saya tuh waktu memilih formasi jabatan saya tuh tidak asal. Jadi saya betul-betul mempertimbangkan mana formasi jabatan yang akan cocok dan tepat untuk diri saya, kemampuan saya, dan yang saya sukai seperti itu. Terus ya sebenarnya tidak ada jawaban pasti kenapa harus jadi PNS ya. Masing-masing kembali ke masing-masing pribadi gitu. Tapi ya selain itu mungkin dari segi pendapatan bisa merasa ya pengalaman menjadi CPNS meskipun sekarang masih di 80%, tapi alhamdulillah dari segi penghasilan bisa cukup lah untuk kebutuhan kita hari-hari. Jadi setiap bulan itu memang selalu ada. Terus fasilitas-fasilitas lain yang kita peroleh tuh secara misalnya kita sudah ada BPJS kesehatan, terus pokoknya banyak lah fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan. Tentunya ya itu kita kan menjadi seorang PNS nantinya itu kan ada hak-hak yang kita peroleh, tapi ada juga kewajiban yang mengikut setelahnya. Jadi ya kembali sih ke masing-masing orang. Dan yang paling penting itu saya dulu itu sebelum mendaftar saya tuh selalu minta petunjuk sama Tuhan, bahwa saya bilang, ya Tuhan, kalau memang ini adalah jalan hidup saya, fitrah diri saya, sesuatu yang memang tertulis dalam naskah hidup saya, maka saya pohon mampukan saya melewati setiap tantangannya. Pokoknya saya harapannya ketika ini sudah menjadi jalan hidup saya, ya saya mohon sama Tuhan untuk dimampukan, ditangguhkan melewati setiap tantangannya sampai akhirnya bisa lolos gitu. Dan ternyata memang seperti itu, jalannya tuh ada-ada saja. Jadi berarti saya bilang, berarti memang ini adalah salah satu hal yang menjadi fitrah diri saya. Terus menjadi PNS itu kan nantinya akan ya bekerja seumur hidup lah gitu lah ya, kalau misalnya kita memilih untuk tidak resign di tengah jalan. Tapi menjadi PNS itu kan sudah terikat gitu sampai misalnya kita pensiun, usia tua pada segala macam. Jadi ya itu sih tipsnya juga, jangan pernah memilih jabatan yang teman-teman tidak sukai, teman-teman tidak senangi, karena bayangkan seumur hidup akan bekerja di formasi jabatan itu. Kalau teman-teman tidak sukai, kalau teman-teman tidak senangi, itu kan susah gitu. Jadi ya itu sih. Jadi yang paling pertama juga tuh ya kenali diri, kenali potensi diri, terus kenali dan peka diri ini cocoknya di mana, kira-kira jabatan apa yang sesuai gitu. Nah, terus kalau ditanya persiapan apa sih yang dilakukan selama mau mendaftar CPNS itu, sebenarnya tidak ada persiapan yang khusus ya. Ya kita persiapannya itu ya usaha ditambah doa, kemudian akhirnya setelah kita berusaha dan berdoa ya kita pasrah gitu. Berusaha dalam arti ya kita tuh, kalau saya pribadi ya, entah teman-teman yang lain, kalau saya pribadi tuh betul-betul belajar. Jadi dari beberapa bulan sebelum kan sudah ada info ya, beberapa bulan sebelum tes itu udah betul-betul belajar. Kalau kemarin belajarnya itu sekitar 3 bulan sebelumnya lah, sekitar 3 bulan, iya kurang lebih. Dan selama 3 bulan itu yang betul-betul tiap hari itu belajar gitu. Karena tekad saya kan ini udah bulat nih, oke, saya harus coba daftar dan tujuan saya ya saya harus lolos gitu, dengan niat yang tentunya ya diperbaiki dulu nih niatnya, kita tuh mau lolos karena apa, apakah hanya karena materinya atau hanya karena saya mau lolos, saya mau bekerja mengabdikan diri saya karena saya mau menjadi orang yang bermanfaat. Apa yang saya kerjakan nanti tidak hanya bermanfaat untuk diri saya sendiri, tetapi juga ada manfaatnya untuk orang lain. Dan formasi jabatan yang saya pilih itu kan kebetulan formasi jabatan yang saya senangi. Jadi ya
tekad saya tuh sudah bulat sekali. Makanya pas sudah semangatnya nih sudah semangatnya, akhirnya selama 3 bulan itu tiap hari betul-betul belajar, dan betul-betul yang bukan belajar yang asal-asal, memang betul-betul belajar gitu. Dan pas saya tanya teman-teman saya yang lolos kemarin, ternyata mereka juga melakukan hal yang sama. Tidak ada yang lolos hanya karena keberuntungan, tidak ada. Jadi betul-betul memang ada usaha yang optimal di situ. Nah terus ya berdoa, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita niatnya baik, niatnya lurus, niatnya tulus gitu, kita berdoa sama Tuhan bahwa ketika ini sudah menjadi jalan takdir saya nih, ya Allah mampukan saya melewati semuanya. Dan ketika memang bukan yang terbaik, ya tunjukkan jalannya gitu. Dan setelah berdoa itu ya kita memasrahkan diri. Karena ya semua keputusan terakhir kan ada di tangan Tuhan. Gitu, hanya porsinya tuh hanya berusaha seoptimal mungkin dan berdoa banyak-banyak gitu. Dan kita tuh juga harus optimis setelah itu. Pasrah, kita juga harus optimis. Percaya akan kemampuan diri kita. Tidak usah berpikir bahwa orang lain tuh pasti lebih jago-jago, orang lain tuh pasti lebih pintar-pintar gitu. Setiap orang kan punya kemampuannya masing-masing. Ya itu urusan dia sama Tuhan, bagaimana usahanya, bagaimana doanya, dan tugas kita tuh hanya melakukan yang terbaik. Kita tuh nggak punya tugas untuk membanding-bandingkan diri kita, mengevaluasi diri kita dengan orang lain, enggak. Pokoknya tugas kita tuh adalah lakukan yang terbaik. Saya punya pengalaman, teman-teman. Jadi waktu itu kan saya mendaftar di instansi Kementerian Hukum dan HAM gitu, formasi jabatan pembimbing kemasyarakatan ahli pertama. Nah, pembimbing kemasyarakatan ahli pertama ini, dia kan jatahnya untuk seluruh Indonesia itu yang akan diterima jalur umum itu adalah sebanyak 262. Tapi ternyata pas dicek pendaftarnya itu, wow, pendaftarnya itu ada 29.000 orang, guys. Jadi kalau dipikir mustahil gitu ya, kok dari 29.000 orang itu yang hanya akan diambil itu sebanyak 262. Jadi kalau kita mau berpikir negatif duluan nih, kita mau pesimis duluan, mana mungkin gitu, dari 29.000 masa sih saya bisa masuk ke 262 ini, dan seluruh Indonesia gitu. Tapi ya yang saya lakukan situ, ya saya tetap optimis, percaya bahwa saya bisa melakukan yang terbaik. Sampai akhirnya saya selesai SKD, alhamdulillah skor SKD saya lumayan lah ya, waktu itu dapat 375. Nah, terjaringlah untuk dipanggil kembali ikut SKB CAT. Nah, SKB itu kan ada 2 ya, kalau kita SKB CAT dan wawancara. Di SKB CAT, skor saya tuh sangat rendah, menurut saya ya, rendah gitu, hanya dapat 310. Dan di situ kan ada quick count-nya ya. Quick count itu bukan dari panitia resmi, tapi quick count itu semacam kayak teman-teman seperjuangan yang melakukan quick count. Tapi menurut saya itu membantu juga, karena ternyata hasilnya tuh nyaris persis sama hasil aslinya. Nah, di hasil quick count itu, ternyata setelah nilai saya diakumulasikan antara SKD ditambah SKB CAT itu, ternyata saya tuh hanya ada di peringkat 400-an lah, 400 lebih. Dan bayangkan teman-teman, yang hanya akan diambil itu 262. Jadi saya pikir, wah, sudah tidak mungkin saya akan lolos. Karena kalaupun saya bisa naik, tidak mungkin saya akan bisa melewati sebanyak ratusan orang di atas saya untuk masuk ke 262 itu. Dan itu saya lihat pas beberapa jam setelah saya masuk tes wawancara. Tapi apa yang ada di benak saya waktu itu, saya kembali berdoa bahwa ya Tuhan, ketika ini jalan saya, mau sebanyak apapun tantangannya, mau seberat apapun tantangannya, ini sudah pasti akan saya dapat gitu. Bantu saya kalau memang ini sudah jalannya gitu. Dan di situ saya mengabaikan nilai quick count itu, dan saya kembali menata diri saya, kembali menata hati saya bahwa bismillah, saya harus bisa melakukan yang terbaik. Pokoknya apapun yang terjadi, saya harus tetap melakukan yang seoptimal mungkin. Hasilnya belakangan lah gitu. Karena ya saya akan jauh lebih menyesal ketika saya tidak melakukan yang optimal, usaha saya yang seoptimal mungkin, hanya karena
meratapi hasil quick count itu duluan gitu, padahal belum tentu kan. Nah jadi yang saya lakukan itu adalah bismillah, saya masuk tes wawancara, saya harus melakukan yang terbaik. Dan ternyata keajaiban itu benar-benar terjadi teman-teman. Setelah saya tes wawancara, ternyata keluarlah hasil wawancaranya. Alhamdulillah dapat nilai yang menurut saya ya lumayan tinggi lah ya. Waktu itu nilai wawancara saya 94 dari nilai maksimal itu 100, jadi lumayan. Dan ternyata sampai hari pengumuman tiba, quick count-nya itu udah ada. Quick count-nya udah ada. Pengumuman itu kan waktu itu dilakukan jam 9 malam. Jam 9 malam. Dan siangnya itu ternyata orang tuh sudah heboh di grup Telegram itu, sudah ada hasil quick count. Jadi sudah ada nih nama-nama yang terjaring masuk 262 besar itu. Saya udah gemetaran kan, kok orang heboh sekali, emang sudah ada pengumuman resmi ternyata belum. Jadi saya coba nih cek quick count. Ya meskipun awalnya udah pesimis karena saya bilang ranking 400-an lebih, nggak mungkin naik langsung 262, tapi saya udah bismillah berbesar hati. Ternyata pas lihat hasil quick count itu, Masya Allah sekali, itu tuh bisa naik sampai ranking 200-an, 200 berapa ya, 220 berapa gitu, tapi terjaring gitu loh di 262. Jadi kayak gemetar sendiri, terus antara yang kayak percaya tidak percaya, karena kan saya bilang ini kan masih hasil quick count, belum tentu juga yang resminya, tapi ya di sisi lain ada senang juga, ada bersyukur juga kalau memang itu tuh benar gitu. Dan saya bilang pas jam 9 malam pengumuman ternyata hasilnya itu benar-benar nyaris sama, bedanya itu cuma 1 angka. Jadi di quick count itu anggaplah misalnya saya ranking 220, di hasil aslinya tuh saya ternyata ranking 221, kayak gitulah. Dan disitu saya langsung kayak insight bahwa ternyata ya Tuhan, ketika kita ini betul-betul percaya bahwa semuanya itu ya kembali ke Tuhan gitu, kita melakukan yang terbaik, berdoa, pasrah, ternyata tuh Tuhan kasih jalannya, kasih hasilnya, bahwa kalau memang itu tuh udah jadi rezeki kita. Jadi kayak di situ saya betul-betul disadarkan, betul-betul kayak oh ternyata ketika kita betul-betul percaya pada diri, percaya pada Tuhan, ternyata ini loh dikasih loh hasilnya kayak gitu. Dan terjadilah keajaiban itu teman-teman. Jadi alhamdulillah dari situ saya akhirnya bisa lolos, terjaring ke 262. Jadi sekarang akhirnya bisa bergabung di instansi Kementerian Hukum dan HAM, penempatan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Palu. Tuh. Ya, selanjutnya ada juga, jadi ya teman-teman bisa rangkum sendiri ya tadi bahwa persiapannya itu tidak ada persiapan khusus, ya betul-betul memang belajar, berdoa, dan hasil akhirnya tuh ya pasrah ke Tuhan gitu. Terus ada juga yang bertanya bagaimana sih cara menjawab soalnya Kak waktu ujian. Jadi ya itu yang saya bilang tadi, kalau dulu ya, kalau tidak salah ingat itu soalnya itu kan ada 100 soal yang SKD, 100 soal, terus waktunya itu cuma 90 menit, jadi satu soal itu tidak cukup 1 menit gitu ya, tidak cukup 1 menit, jadi betul-betul kelincahan, ketepatan, dan kecepatan berpikir. Jadi itulah gunanya, pentingnya kita harus selalu latihan soal, karena itu melatih betul-betul kecepatan dan ketepatan kita. Jadi jangan cuma cepat tapi juga tepat gitu. Dan waktu saya mengerjakan soal itu betul-betul terasa, apalagi yang soal-soal hitungan itu ya, itu tuh betul-betul terasa tangan saya itu tuh kayak cepet gitu. Mungkin karena ya itu hasil dari seringnya latihan soal, tiap hari tuh saya latihan soal terus. Jadi kayak saya tuh menjadwalkan waktu, misalnya dari jam berapa sampai jam berapa tuh saya belajar, atau mungkin pokoknya tiap hari ada lah yang saya pelajari. Dan paling seringnya memang latihan soal sih, apalagi soal-soal hitungan kan, jadi bayangkan satu soal itu nggak cukup 1 menit, jadi harus cepat dan tepat memang. Jadi latihan soal itu penting sekali teman-teman. Terus metode belajarnya kalau ditanya metode belajar tidak ada yang khusus juga, ya itu banyak-banyak membaca, terus latihan soal. Kalau di SKD yang paling penting latihan soal itu
penting sekali. Harus nih kalau teman-teman latihan soalnya itu diperbanyak lah. Strategi pemilihan formasi sebenarnya ya tidak muluk-muluk. Memang yang dari awal yang saya sampaikan, saya memilih formasi yang memang saya senangi, saya sukai, sesuai dengan potensi diri saya, sesuai dengan kemampuan diri saya, dan ternyata ya pokoknya yang cocok begitu sama diri. Jadi jangan pernah memilih jurusan yang karena misalnya ikut-ikutan orang lah, jangan. Apalagi memilih formasi karena dibilang, oh di sini kalau kita lulus formasi ini tuh katanya gajinya banyak. Ya Allah, nanti yang dipikir duluan tuh gaji, belum kerja udah pikir gaji. Jangan. Jadi betul-betul pilih formasi yang sesuai lah dengan potensi diri teman-teman sekalian gitu. Terus apalagi ya, sepertinya kurang lebih seperti itu teman-teman ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi intinya kalau saya pribadi sih saya tidak muluk-muluk ya, apalagi berpikir tentang gaji duluan tuh saya tapi mungkin ada sih teman-teman yang seperti itu, tapi kalau saya sendiri tidak. Saya betul-betul memilih yang sesuai, lagi-lagi sesuai dengan diri saya, yang cocok ya, yang tepat, karena kita berpikirnya kan jangka panjang. Menjadi PNS itu kan nantinya harapan pemerintah kan kita tuh memberikan yang terbaik, mengabdi untuk negeri ini ya adalah jangka panjang gitu. Jadi pilihlah memang formasi jabatan yang betul-betul sesuai dengan potensi diri teman-teman, supaya nanti kerjanya juga tuh bagus, enjoy, jadi kayak jalan gitu, bisa memberikan yang terbaik untuk negeri inilah. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mudah-mudahan hasil sharing kita kali ini menjadi hasil sharing yang sangat-sangat bermanfaat, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk teman-teman di luar sana. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang saat ini menjadi pejuang CPNS, mudah-mudahan dimudahkan, ditangguhkan, dan diluluskan. Ya, oke, amin teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Selamat menonton, dan kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, di share, terus bisa komen deh kita sharing apa lagi. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.